Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di video kali ini kita akan menampilkan sebuah video penerapan soft skill dalam kehidupan sehari-hari. Enjoy the video. Halo semuanya, perkenalin nama aku Hiwe Sorane. Nama saya Sabi Nuryanti. Saya Agus Widana Putra. Nama saya Maria Estakia Setiawati. Nama saya Indah Bagus Rasta Aditya. Aku di sini sebagai ketua kelompok 4. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang membuat orang sependapat. Nah, apa sih pengertian membuat orang sependapat? Nah, pengertian dari membuat orang sependapat ialah melakukan pendekatan dengan orang lain dengan cara berempati dan tentunya secara logis. Nah, fun fact, melakukan pendekatan dengan orang lain itu adalah lebih efektif daripada kita memaksa kehendak diri kita sendiri. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi mendengar dengan baik. Nah, pengertian dari materi ini adalah bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi kita juga harus fokus apa yang isi dari cerita tersebut, dan kita juga harus memberi solusi tepat supaya lawan bicara kita ini merasa dihargai. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang video kami, yaitu memandang orang lebih penting dan menjadi pribadi yang menarik. Yang dimana memandang orang lebih penting itu tentunya kita harus memandang orang dengan menghargai orang lain dan memberikan mereka perhatian, serta tentunya kita tidak boleh meremehkan orang tersebut, dan yang dimana kita harus mengakui peran orang tersebut dan tentunya menghargai orang itu lebih penting, yang akan menjalin hubungan kita terasa lebih damai. Dan yang kedua yaitu berpenampilan menarik, yang dimana tentunya bukan persoalan penampilan yang menarik, tetapi bagaimana cara kita bersikap, ramah, jujur, percaya diri, dan rendah hati. Disitulah orang lain akan memandang kita dan tentunya nyaman untuk berinteraksi dengan kita. Kali ini saya akan membahas materi tentang etika berpenampilan serta keterampilan berbicara dan presentasi. Nah, ngomongin soal etika berpenampilan, ketika kita mendengar kata etika itu sebenarnya tata cara atau aturan perilaku kita di sebuah tempat mungkin ya. Seperti contohnya etika berpenampilan, di mana kita misal ketika wawancara kerja misalnya seperti yang ada di video ini, akan ada di mana kita itu seharusnya berpenampilan tuh seharusnya gimana gitu. Apakah ketika wawancara kerja kita berpenampilannya kayak preman, ya, pakai kaos atau celana pendek mungkin ya, itu sangat tidak beretika namanya ketika kita wawancara. Mungkin kita bisa cari alternatif, misalnya pakai kemeja berkerah, pakai pakaian berkerah yang rapi, kita bisa pakai celana panjang, pakai sepatu gitu ya. Nah, sama layaknya seperti di misal acara kondangan nikahan kita di adat Bali, mungkin kita pakai pakaian adat gitu, enggak yang pakai pakaian yang celana pendek gitu ya. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, keterampilan berbicara dan presentasi. Nah, keterampilan berbicara ini seperti cara kita menyampaikan pesan ya. Gimana kita menyampaikan pesan dalam presentasi, mungkin kita eye contact terhadap audiens, kita bahasa tubuh kita, gerak-gerik kita, mimik wajah kita ya. Itu keterampilan berbicara dan presentasi ya, supaya audiens menangkap pesan kita secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari video yang telah kami buat, yaitu communication skill atau keterampilan komunikasi, di mana communication skill itu bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi bagaimana kita menyampaikan ide atau informasi secara baik, jelas, dan tepat sasaran. Dan juga bagaimana kita bisa mengatur gestur tubuh kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional, di mana emotional intelligence adalah kemampuan kita untuk mengenali dan mengelola emosi kita sendiri dan juga memahami perasaan orang lain, di mana dengan EQ yang baik, seorang tidak akan mudah terpancing dengan emosi dan bisa lebih bijak dalam bersikap. Di sini saya akan menjelaskan kedua materi, yaitu pujian dan mengkritik dengan baik. Sebenarnya dua materi ini sangat berkaitan, di mana pujian berarti bagaimana kita mengapresiasi, mengakui, atau memberikan suatu pujian kepada orang lain atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, di mana
Alasan kenapa kedua materi ini sangat berkaitan adalah karena di saat kita mengkritik orang dengan baik, alangkah baiknya agar kita memulai kritik tersebut dengan menggunakan yang namanya pujian tadi. Nah, ini sering disebut dengan metode sandwich, di mana sandwich berarti roti, daging, dan roti. Nah, roti pertama itu berarti pujian, isi kedua yaitu daging itu berarti isi kritiknya, serta diakhiri pula dengan roti yang artinya pujian lagi, dimana kita mengkritik dengan baik artinya kita memulai dengan pujian dan mengakhiri pula dengan pujian. Sekian dari saya, terima kasih. Oh, boleh gendong nggak? Ya, sekali ya. Halo. Kamu boleh gendong nggak? Aku yang digendong. Yap, ini Agus. Agus merupakan seorang mahasiswa baru Instiki berusia 19 tahun. Berniat mengambil kelas malam untuk bekerja, tapi sayang jadi pengangguran. Seperti biasanya, hari ini Agus berniat untuk mencari pekerjaan. Tapi seruput teh dulu. Sebagai pengangguran, Agus punya beberapa hobi, seperti bermain game, Selain itu, Agus juga suka berolahraga. Tipis-tipis. Agus juga kadang suka lari. Atau juga kadang nge-gym.
Selamat malam untuk semua adik-adik yang tercinta. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini, ada baiknya kita mengawali pelajaran pada malam hari ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena aku tahu Tuhan ada. Pak, maaf, apakah saya boleh izin duduk mengikuti kelas? Silakan, Sofi. Silakan duduk. Teman terakhir. Halo. Good luck lagi sob. Iya, tadi tuh harus nyantar BAP, kamu nggak tadi? Aku tuh nganter BAP, soalnya kan kemarin itu gaji aku tuh dipotong. Kan kemarin tuh ada yang belanja tuh, dia kan belanja sampai 3 juta. Dia tuh ngebeli rokok sampai yang mau nggak sampai 3 juta. Nah, ternyata yang dia tuh belanja itu tuh dari tingkat kelas HP-nya bule. Dia tuh ternyata nemu HP itu. Nah, di sana tuh kelihatan kesana ke polisi di toko. Ke polisi lah. Iya, ke sana. Nah, habis itu ditanya sama om polisi itu dua orang kan. Dia nanya ada nggak di sini yang belanja sampai 3 jutaan sekali. Nah, tadi itu dia di situ itu baru ketahuan bahwa tuh yang dia pakai belanja itu apa namanya? Kontak dia boleh. Makanya tuh karena boleh itu kan kayaknya uangnya kembali. Oke, baik. Sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang mau langsung pulang, harap hati-hati di jalan ya teman-teman. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.
Gus, gimana tentang tugas digital literasinya? Aku bingung juga kan. Aku nggak ada ide. Kamu ada ide nggak? Aku ada sih ide Gus, gimana pakai tempat kerja aku aja. Yang apa tuh? Itu jasa sewa rental motor sih. Kecil-kecilan aja sih usahanya. Gimana? Kamu mau nggak? Boleh. Kalau kamu ada ide itu boleh dipakai. Kita ada, tapi gimana konsepnya? Dulu sih konsepnya kayak orang-orang itu datang ke tempat buat sewa motor, terus pembayaran itu kan harus tunai. Nah sekarang ke digitalnya itu boleh mesennya tuh boleh lewat WhatsApp atau Instagram juga kita ada. Terus sekarang juga boleh transfer atau enggak scan kris bisa QR ya. Boleh juga tuh. Tapi kita harus tanya si Shopee dulu nggak sih? Iya sih benar juga ya. Kita rundingin dulu lah kelompok. Takut nanti dia kayak merasa nggak dianggap gitu ya. Iya. Ya, kita harus itu dia. Oh itu dia. Tapi ya Cok, hati-hati ya. Kemana? Emang dia kemana sih si Copi itu? Kok buru-buru banget kayaknya. Dia sibuk banget tuh. Dia kayak ketekan itu sama kerjaannya. Kenapa bisa gitu? Tadi dia cerita sama aku. Dia kayak sering kena marah sama atasannya karena sering kehilangan barang lah, ada orang yang diri lah. Jadi di kelas dia sempat cerita ke aku di store di kerjanya dia tadi ada yang pencurian lah, barang banyak hilang. Jadi ya, timnya dia tuh kena imbasnya jadinya jadi norok gitulah kan. Ya, kasihan banget sebenarnya dia tuh belum lagi kesini kan rantau dia, tapi kan perlu kos juga kan, bayar kos. Apalagi aku dengar tadi baiknya ditahan katanya sama bosnya. Iya, jadi dia cerita gitu. Kita masih beruntung ya, kita masih tinggal di rumah orang tua, kita masih punya rumah gitu. Sementara dia rantau ke sini buat belajar, buat bayar kuliah sendiri. Maksudnya kos sendiri itu, bayar kos sendiri, nggak ada siapapun di sini ngerantau jauh. Jadi mengejar cita-cita dia, kebetulan saktinya dia. Ya kasihan banget sebenarnya dia apalagi ibu kosnya itu kan katanya marah-marah itu bayar dia telat bayar soalnya kan gajinya ditahan gitu. Apalagi sekarang semesteran harus bayar juga kan. Oh iya, semesteran ada dapatnya harus bayar. Mau nggak mau, nah itu aku bingung juga dia nyari uangnya gimana kan, jadi tahan lah, dia serba salah, mau gimana. Kasian juga tapi sebenarnya ya. Iya, Berat banget ya jadi Topi ya. Kalau aku jadi Topi sih bingung no. Nggak aku tahu harus gimana lagi. Nggak tahu mau ngapain lagi. Gimana ya bagi tugasnya. Kalau kita kasih tugas yang berat buat Topi, takut dia kepikiran terus jadi stres. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Amit-amit dia ngelakuin yang macam-macam. ya jangan pikiran seperti itu. Tapi kita buat semampu kita dulu, kita kerjain aja dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, yang mudah-mudah tuh kita mungkin Shopee bisa bantu, kita cari masukan dari dia, pendapat dari dia, biar gak terlalu beban juga dia kan. Kasian juga sih sebenarnya. Boleh sih Gus, ide yang bagus itu. Kita kerjain dulu pelan-pelan ya. Kalau misalnya emang bagian kita yang sulit itu bagi kita gampang, ya kita kerjain aja dulu. Misalnya kalau yang agak gampang dikit kita kasih terpilah biar dia seneng lah dikit, kita bantu dia biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu stres juga di kos ya. Takutnya Itu. kita coba dulu yuk. Boleh tuh, boleh sih. Ih, ribet banget sih di tas. Pelan-pelan Gus, rusak nggak ada yang mau nanggung. Bisa, Cok. Iya, terus gimana dong? Biarin aja lah. Widih, keren juga laptop lu Gus. Ya.
Mahal ini, baru beli aku. Set banyak juga ya duit lu Gus. Pengangguran, banyak duit. Duit papa. Aku aja pengangguran nggak bisa tuh beli laptop. Tenang aja, kamu bisa pakai ini aku. Beneran Gus. Jangan jual ya. Niatnya mau jual sih Gus, kan lumayan buat semesteran. Ya. Ian. Ya, kamu kenapa? Apa cemberut dari tadi? Iya nih, aku lagi bad mood. Bad mood kenapa? Ini cowokku dry text banget, Cuk. Kok bisa? Aku kan lagi PMS nih kan. Ah. Masa dia suruh aku minum air putih doang? Nggak dibeli pereda nyeri kayak apa kek? Ih, Positif thinking aja, mungkin dia lagi ada kerjaan lain atau tugasnya belum selesai. tapi kayak masa iya sih dia nggak ngeluangin waktu buat ngertiin aku? Ya mau gimana, mungkin dia lagi sibuk gitu. Enggak. Kalau emang dia prioritasin aku, pasti dia bakal ngeluangin waktu dia buat perhatiin aku. Mungkin dia lagi sibuk. Enggak, ih. Udah, iya, jangan marah, sabar lah Pak. Udah, pulang aja. Loh, kok pulang? Lah. Loh, kok aku jadi salah? Apaan sih? Pusing aku mikirin cewek dunia nih. Maaf kak. Lu punya mata gak sih? Jadi bro. Aku lagi bad mood tahu. Kenapa? Aku lagi marahan sama cowokku. Ih, kok bisa marahan? Emangnya kenapa? Aku kan lagi PMS kan. Terus tuh aku kayak minta perhatian dari dia gitu loh. Tahu dia nyuruh aku apa? Minum air putih aja sayang. Emang air putih bisa ngilangin rasa sakit PMS? Enggak kan? Atau kalau aku ngobrol sama kamu terusnya lega banget. Makasih ya. Makasih juga ya, kamu udah mau cerita ke aku. Iya. BTW kamu cantik banget. Kamu pakai cushion apa sih, Cop? Ih, cantik banget. Kamu mau tahu? Sini aku kasih tahu. By the way, aku kan setiap ngobrol sama kamu tuh kan rasanya lega, nyaman gitu kan. Kamu ada tips nggak sih biar orang tuh yang ngobrol sama kamu tuh ngerasa nyaman juga? Nggak tahu ya. Aku suka aja sih kalau ngedengerin orang lagi cerita. Karena kan aku juga pernah di posisi kamu dulu. Jadinya aku ngerasain yang kalau orang cerita nggak didengerin. Jadi sekarang aku bisa berubah. Aku yang harus ngedengerin orang dengan baik. Oh gitu ya, Cop.
ketabrak ya? Iya. Sebenarnya aku cuma ngendalin emosi aja sih. Kayak kalau marah-marah apa sih gunanya? Paling aku cuma lega sesaat. Terus akhirnya nyesel juga. Pasti ada hal buruk yang terjadi kalau aku marah. Iya nggak? Lagian dengan aku nurunin emosi juga, aku jadi gak dapat masalah kan? Iya gak? Iya sih. Duluan ya? Enggak. Messi. Masuk. Pak. Kamu yang mau interview ya? Benar, Pak. Kamu mau datang interview pakainya kayak preman? Mau malah kamu di sini? Enggak, Pak. Keluar sekarang. Enggak, Pak. Keluar. Aku nggak mau lihat kamu pakai ginian. Aku mau interview. Oh, mau berapa? Maaf, Pak. Ya, keluar ya. Aduh, cowok. Kenapa, Cok? Udah lama aku sini lama kerja, Cok. Gak ada yang diterima. Diusir dan kita diusir. Gimana ceritanya? Tadi aku kan nama ke perusahaan itu dulu, yang di sebelahku. Aku datang kan, aku duduk, langsung diusir. Kok bisa gitu, Cok? Ya aku gak tahu. Barusan banget. Iya. Ya ampun. Ki, serius pakai baju ini interview? Gak ada. Kayak preman, Cok. Bagus loh sudah. Nah, yang pertama, pakai baju rapi berkerah. Yang kedua, rambutmu lapikin dikit lah. Yang terakhir dan yang paling penting, bawa surat lamaran. Gimana? Gimana? Keterima, Cok? Iya, belum. Karena kalau aku bilang cewek, emang first impression di dunia kerja itu emang berpengaruh banget, Cok. Wah, bos saya itu langsung Wah, itu deh. Etika berpenampilan itu emang penting banget ya. saya lah. Baik, sebagai ucapan terima kasih untuk terakhir. Silakan sudah terima kerja ya. Yo. Jadi mungkin sekian aja video dari kita, teman-teman. Apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan dari video-video sebelumnya,
Mohon dimaafkan karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Keterbatasan waktu juga kan, kita udah berusaha semaksimal mungkin, jadi untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada karena hambatannya lagi karena konsepnya yang mungkin agak rumit ya. Karena kita mau beda aja, nggak sama kayak yang lainnya. Saya sebagai ketua kelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang udah mau bekerja sama, meluangkan waktunya juga. Suaranya juga tahu kalian juga punya kesibukannya masing-masing ya. Ada yang kerja, ada yang sibuk sama keluarganya mungkin ya. Ya itu. Pokoknya iya, Suaranya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, terutama ke Asta atas ide-ide, dan teman-teman juga punya ide yang sangat luar biasa. Kita bisa sampai kita bisa tag videonya sampai jadi hari ini. Ya.